Yang berikut menjelaskan, yang pertama adalah pengertian tentang fabel. Jadi yang sudah diberikan atau sudah dipaparkan oleh teman tadi, fabel itu adalah cerita fiksi. Ya. Cerita fiksi, tokoh binatangnya adalah tokoh dan menyerupai seperti manusia. Sifatnya seperti manusia. Ya. Jadi di dalam tokoh umumnya itu adalah tokoh binatang yang berperilaku seperti manusia. Tokoh tersebut dapat berpikir, dapat berperasaan, berbicara dan berinteraksi seperti manusia. Itu adalah fabel. Terus yang kedua adalah legenda. Dari legenda yang sudah dijelaskan oleh teman, legenda itu adalah cerita rakyat yang berhubungan dengan suatu peristiwa. Ya, jadi itu adalah legenda. Jadi legenda itu ceritanya memiliki unsur-unsur sejarah. Itu legenda. Dan tokoh dalam legenda itu memiliki kesaktian dan berhubungan dengan hal-hal gaib. Ya, dan itu adalah legenda. Yang berikut adalah ciri-ciri fabel dan legenda. Jadi ciri fabel di sini yang pertama itu adalah tokoh utama binatang. Ya, tokohnya adalah binatang. Yang kedua, watak tokoh seperti manusia. Yang ketiga, konflik dalam cerita diambil dari kehidupan manusia. Yang keempat ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Dan yang kelima itu memiliki amanat dan pesan moral. Dan itu adalah ciri-ciri fabel. Itu ciri-ciri fabel. Dari ciri-ciri fabel itu ada 5. Yang berikut, yang kedua adalah ciri-ciri legenda. Jadi ciri-ciri legenda juga dibagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama, tokoh cerita memiliki kesaktian. Yang sudah dijelaskan, tokoh cerita memiliki kesaktian. Yang kedua, terdapat unsur keajaiban dalam cerita. Yang ketiga, dihubungkan dengan hal-hal gaib. Dan yang keempat, terdapat unsur sejarah dan cerita dianggap benar. Dan yang kelima, memiliki amanat. Dan itu adalah ciri-ciri legenda. Dari ciri-ciri fabel dan ciri-ciri legenda itu terdapat 5 bagian yang sama. Jadi fabel 5 ciri dan legenda juga ada 5 ciri. Ya. Terus di dalam fabel itu dibagi ada unsur-unsur intrinsik. Dari unsur-unsur intrinsik ini ada dibagi ke dalam 5 bagian. Yaitu yang pertama adalah tema. Ya. Yang pertama itu adalah tema. Jadi apa itu yang disebut dengan tema? Ya, jadi harus pahami baik-baik ya. Dari tema itu adalah gagasan yang mendasari cerita. Jadi gagasan yang mendasari cerita itu yang disebut dengan tema. Dan tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Ya, jadi itu adalah pengertian dari tema. Ya. Terus yang kedua
definisikannya tadi seperti manusia. Dari toko, apa itu toko? Dari toko yaitu hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Ya. Nanti sebentar baru kita lihat contoh tabel. Ya, tokonya itu apa saja? Ya. Masih semangat? Masih. Ada yang sudah ngantuk, ya? Yang berikut adalah perwatakan. Jadi perwatakan di sini dibagi ke dalam 4 mata. Sebelumnya Ibu menjelaskan apa itu perwatakan, ya. Ya. Jadi watak itu sama seperti karakter tokoh. Sudah dengan Watak. Jadi ciri-ciri yang pertama kita harus lihat dulu ciri-ciri toko. Toko ini yang dalam tabel. Nanti sebentar baru kita sama-sama melihat contoh teks tabel. Jadi toko dalam tabel itu ada ciri-ciri. Yang pertama, menjadi yang sering dibicarakan. Yang pertama, menjadi yang sering dibicarakan. Yang kedua, sering muncul. Sering muncul. Yang ketiga, menjadi pusat cerita. Dan yang keempat itu adalah menggerakkan jalan cerita. Ya, jadi itu adalah ciri-ciri tokoh. Ciri-ciri Tokoh. Semangat, ya. Jadi itu adalah ciri-ciri apa? Tokoh. Tokoh tabel, Ya. bukan tokoh manusia, tapi ini adalah tokoh Tabel. Terus yang berikut adalah penumpuhan. Dari penumpuhan yaitu pemberian karakter pada tokoh. Ya, karakter. Ya, sifat, sikap itu yang disebut dengan penumpuhan. Ya. Jadi penumpuhan di sini ada beberapa karakter. Yang pertama adalah Protagonis. Protagonis. Ya. Dari protagonis di sini yang dibicarakan itu baik atau jahat? Baik. Dari protagonis itu adalah tokoh pendukung cerita. Ya. Jadi itu adalah protagonis. Ya. Karena tokohnya baik.
dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah analitik. Coba sama-sama. Analitik. Ya. Jadi ke dalam 3 bagian yaitu yang pertama adalah analitik. Apa itu analitik? Jadi analitik itu adalah pengarang langsung menceritakan data Tokoh. ya. Pengarang langsung menceritakan data Tokoh. itu yang disebut dengan analitik. Itu yang disebut dengan Analitik. Yang kedua adalah dramatik. Jadi dramatik di sini itu adalah pengarang melukiskan watak tokoh dengan tidak langsung. Ya, pengarang melukiskan watak tokoh dengan Tidak langsung. Jadi ini disebut dengan Dramatik. Dan yang ketiga itu adalah campuran. Yang ketiga adalah Campuran. Jadi campuran di sini itu adalah gabungan dari analitik dan dramatik. Ya, dramatik. Ya. Jadi campuran di sini itu adalah gabungan dari analitik dan dramatik. Pelaku dalam cerita dapat berupa manusia, ya, binatang atau benda-benda. Yaitu adalah bagian dari campuran antara analitik dan dramatik. Ya. Mengerti sampai di sini? Jadi semangat deh. Semangat. Ya sudah siang tapi kita harus tetap Semangat. Ya. Yang berikut yang ketiga itu adalah alur atau plot. Yang ketiga itu adalah alur Atau plot. Ya. Dari sini apa itu yang disebut dengan alur? Pernah dengar kata alur? Pernah. Ya, pernah. Jadi alur itu ada disebut dengan plot. Ya. Jadi alur itu adalah cerita yang berisi urutan kejadian yang terjadi. Cerita yang berisi urutan kejadian yang terjadi. Ya. Jadi tiap kejadian ini hanya dihubungkan secara sebab akibat. Ya, secara sebab akibat peristiwa yang satu disebabkan dengan peristiwa yang lain. Ya. Dan itu adalah bagian dari alur atau plot atau pengertian dari alur. Jadi alur tadi diulang lagi, alur itu adalah cerita yang berisi urutan kejadian yang terjadi. Ya. Cerita yang berisi urutan kejadian yang terjadi. Ya, itu yang ketiga adalah alur. Pengertian dari alur. Jadi dari alur ini dibagi lagi ke dalam 3 alur. Ya, ke dalam 3 macam alur. Jadi ada macam-macam alur. Yang pertama adalah alur maju. Pernah dengar alur maju, kata alur maju? Nah, ya. Jadi yang pertama adalah alur maju. Apa itu alur maju? Jadi alur maju itu adalah peristiwa diutarakan mulai awal sampai akhir. Peristiwa-peristiwa yang diutarakan mulai awal sampai akhir. Itu yang disebut dengan alur maju. Ya, alur maju. Yang berikut adalah alur mundur.
peristiwa yang menjadi bagian penutup diutarakan terlebih dahulu, baru menceritakan peristiwa-peristiwa pokok melalui kenangan masa lalu. Jadi itu adalah alur mundur. Semangat. Masih semangat? Masih. Ya, sudah sekian, tapi kita tetap Semangat. Halo. Hai. Jadi itu adalah alur Mundur. dan yang ketiga itu adalah alur gabungan. Ya, alur gabungan atau campuran. Jadi alur gabungan atau campuran itu adalah peristiwa-peristiwa pokok diutarakan. Peristiwa-peristiwa pokok Utarakan. Itu adalah alur yang teraplikasi adalah alur apa? Gabungan. Alur gabungan atau setengah Campuran. Jadi alur gabungan atau campuran itu adalah peristiwa-peristiwa pokok Utarakan. dalam pengutaraan peristiwa-peristiwa pokok, pembaca diajak mengenang peristiwa-peristiwa yang lampau. Kemudian mengenang peristiwa pokok. Dan itu adalah alur gabungan atau Campuran. Ya. Terus di dalam alur dibagi lagi ke dalam 5 tahap alur. Dan tadi 3 tahap alur. Sekarang dari 3 tahap itu dibagi ke dalam 5 tahap alur. Ya. Dibagi ke dalam 5 tahap alur. Jadi dari 5 tahap ini yang pertama itu adalah tahap komunikasi. Ya. Tahap komunikasi, tahap pengenalan, tahap klimaks, tahap anti klimaks, dan tahap penyelesaian. Ya. Jadi dari alur 3 bagian tadi dibagi lagi ke dalam 5 tahap alur. Ya. Jadi yang pertama adalah tahap pengenalan. Jadi tahap pengenalan. Apa itu tahap pengenalan? Dari tahap pengenalan itu adalah situasi mulai terbentang sebagai kondisi permulaan yang akan dilanjutkan dengan kondisi berikutnya. Jadi di sini pengarang mulai memperkenalkan tokoh-tokoh yang akan terlihat dalam cerita. Jadi tahap pengenalan itu mereka mulai memperkenalkan tokoh-tokoh. Ya, tokoh-tokoh. Dan itu adalah tahap perkenalan. Yang kedua, ini adalah tahap komunikasi. Yang kedua itu adalah tahap Komunikasi. semangatnya mulai. Jadi tahap komunikasi di sini yaitu kondisi sudah mulai bergerak dan bergerak ke arah kondisi yang mulai memuncak. Ya. Bergerak ke arah kondisi yang mulai memuncak. Jadi terjadinya konflik di antara tokoh-tokoh. Terjadinya konflik di antara tokoh-tokoh pelaku. Yang di sini adalah Paber, bukan tokoh manusia, tapi di sini adalah tokoh Paber. Dan itu adalah tahap Komunikasi. Yang ketiga itu adalah tahap klimaks. Jadi tadi
tadi tahap komunikasinya sudah mulai dengan muncul konflik. Sekarang tahap klimaks. Apa itu tahap klimaks? Jadi tahap klimaks yaitu kondisi mencapai titik puncak sebagai kalimat, peristiwa, konflik, tokoh-tokoh semakin seru atau berada di puncak permasalahan. Jadi konfliknya itu semakin seru. Ya, daripada tahap klimaks ini mulai muncul konflik dan semakin serulah permasalahan yang terjadi pada tokoh. Dari tahap klimaks. Dan yang keempat itu adalah tahap anti klimaks. Yang keempat itu adalah apa? Tahap anti klimaks. Apa itu tahap anti klimaks? Jadi di sini tahap anti klimaks itu adalah kondisi memuncak sebelum mulai penyelesaian permasalahan mulai berkurang. Ya, setelah memuncak masalahnya turun akan berkurang. Itu adalah tahap anti klimaks. Dan yang memuncak itu adalah pada tahap komplikasi dan klimaks. Jadi pada tahap yang keempat itu anti klimaks ini permasalahannya mulai berkurang. Ya. Jadi itu adalah tahap anti klimaks. Yang berikut adalah tahap penyelesaian. Jadi tahap penyelesaian itu adalah tahap akhir. Ya. Dan itu yang kelima itu adalah tahap penyelesaian. Jadi di sini apa itu tahap penyelesaian? Jadi tahap penyelesaian itu ending atau akhir dari sebuah cerita. Ya. Ending atau akhir dari sebuah cerita. Ya. Jadi kondisi memuncak sebelum mulai menampakkan pemecahan dan penyelesaian masalah. Dan itu adalah tahap penyelesaian. Dan itu adalah 5 tahap dalam alur. Ya. Yang berikut adalah latar atau disebut dengan setting. Latar atau setting. Apa itu latar? Dan latar ini dibagi ke dalam 3. Yang pertama adalah latar tempat. Terus ada latar Waktu. dan ada latar Suasana. Jadi latar ini dibagi dalam 3. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar Suasana. Yang pertama kita lihat tentang latar tempat. Ya. Latar tempat di sini adalah latar di mana pelaku berada dalam Cerita. Pelaku berada dalam cerita. Jadi latar tempat itu contohnya di sekolah, di rumah, di kolam, di sungai. Itu yang disebut dengan latar Tempat. disebut dengan latar. Tempat. Terus yang kedua adalah latar Waktu. waktu. Ada yang tahu contoh latar waktu? Jadi latar waktu itu contohnya pagi, Siang.
suasana. Jadi latar suasana itu adalah keadaan di mana cerita itu terjadi. Ya. Keadaan di mana cerita itu terjadi. Contoh latar suasananya itu contohnya seperti haru, sedih, gembira, menyenangkan. Itu yang disebut dengan contoh latar Suasana. Semangat, ya. Dan yang terakhir itu adalah amanat. Dan yang terakhir itu adalah amanat. Jadi amanat yaitu pesan yang disampaikan penulis baik secara langsung maupun tidak Langsung. Ya, pesan yang disampaikan penulis baik secara langsung maupun Tidak langsung. Jadi itu yang disebut dengan Amanat. Ya. Jadi amanat di sini disimpulkan dari sikap penulis. Disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. Amanat di sini disimpulkan dari penulis terhadap permasalahan pada cerita. Ya, jadi itu yang disebut dengan Amanat. Jadi sekarang itu yang disebut dengan amanat. Sekarang kita mulai memperhatikan video yang akan didengar, yang akan ditayangkan lewat LCD dan kita sama-sama mendengar, mendengar baik-baik, mendengar dan ini. Dan tentu saja tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. La, ku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Belalang melompat ke tanah dan kebingungan sambil melihat barisan semut itu menghilang. Aku tak pernah melihat semut ini. Mereka selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya. Saat akan melewati belalang, semut itu menjatuhkan biji yang dia bawa. Sebenarnya dia perlu istirahat. Belalang menatapnya dengan mata hampa. Apa kau pindah ke suatu tempat? Bukan. Jangan bilang kalau bakal datang bencana. Apa itu alasan kau melarikan diri? Bukan. Kalau begitu boleh ku tanya kau sedang apa? Kami membawa makanan ke sarang kami. Oh begitu. Kalian pasti menunggu banyak tamu malam ini. Kami menyimpan makanan untuk musim dingin. Kau menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama. Bersenang-senanglah. Nikmati saja musim panas kini.
Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin kita akan bisa mencari cara bersenang-senang dan khawatir. Kau hanya memikirkan kesenangan saja, nanti kami makan apa? Aku akan pikirkan saat musim dingin tiba nanti. Sekarang musim panas dan ada banyak yang bisa dimakan. Semut itu sudah muak mendengar omong kosong belalang dan mencoba menggendong biji yang dibawanya. Aku harus mengejar teman-temanku. Apa kau mau bantu taruhan biji ini di punggungku? Penyanyi dan seniman seperti itu tidak boleh membawa beban berat. Setelah mendengar jawaban belalang, semut menatap belalang dengan heran dan terus mencoba menggendong biji itu. Kurasa aku bisa membantumu sedikit. Belalang mengangkat biji yang besar itu dari tanah dan menaruhnya di punggung semut. Semut berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Sungguh usaha yang sia-sia. Belalang melanjutkan berbaring di bawah pohon. Setelah makan sesuatu, dia melanjutkan bermain biola. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku dan aku tak tahu lagi kata-katanya. Saat itu seekor tupai mengeluarkan kepalanya dari pohon. Cukup, tolong hentikan. Pergi dan bernyanyi di tempat lain. Aku mau istirahat di sini. Saat itu juga belalang berhenti bernyanyi. Dia melirik tupai, mengambil biolanya, dan pergi. Mereka tidak tahu cara menghargai seniman di hutan ini. Musim panas berlanjut, dan para semut terus membawa makanan ke sarang mereka. Sementara itu, belalang terus makan, berjalan-jalan, bermain biola, dan bernyanyi. Akhirnya musim dingin tiba. Suatu pagi, saat semut bangun, mereka melihat keluar sarang dan melihat semuanya tertutupi salju. Semua semut kecil mengkhawatirkan hewan lain yang kedinginan, membeku, dan lapar. Di samping itu, karena semua tanaman tertutup salju, belalang belum makan apapun selama berhari-hari. Dia menggigil, tenaganya hilang, dan tidak bisa bermain biola atau bernyanyi. Dengan susah payah, dia mencoba berjalan di atas salju. Tiba-tiba dia berpikir tentang hari-hari musim panas. Hari-hari itu sangat menyenangkan. Di mana-mana ada makanan, perutku kenyang, aku selalu bahagia. Saat itu dia mengingat semut. Dia membawa makanan ke sarangnya sepanjang musim panas. Kemudian dia menyadari kalau dia tidak suka ide ini. Dia mengejek semut selama musim panas. Dia bertanya-tanya apa semut mau membantunya, dan sekarang cuaca terlalu dingin bagi belalang untuk berjalan. Ini bukan saatnya jaga gengsi. Aku harus menemukan sarang semut dan minta bantuannya. Dia berjalan lurus ke sarang semut. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku. Siapa itu? Dari dalam sarang dia mendengar keributan. Belalang menjawab dengan sisa tenaganya. Temanku semut, ini aku belalang. Tolong biarkan aku masuk. Setelah mendengar keributan itu, Ratu Semut mendekati semut kecil. Ada apa? Siapa yang butuh bantuan? Hanya belalang pemalas yang duduk berdiri sepanjang hari, Ratuku. Kupikir dia lapar dan minta bantuan. Siapapun yang mendatangi pintu kita dan meminta bantuan tidak boleh kita tolak. Ratu dan semua semut lain mendekati pintu depan sarang dan membukanya. Belalang berbaring di salju karena sudah sangat lemah. Para semut segera mengangkat belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada Ratu dan berjalan ke arah semut kecil. Aku sangat tidak adil kepadamu.
Saat kau bekerja sepanjang musim panas, aku duduk dan hanya bernyanyi. Dan sebenarnya kau memperingatkanku, tapi aku tidak menganggap serius. Aku menyesalinya. Ini harusnya jadi pelajaran besar untukmu. Kami juga ingin bersenang-senang sepanjang musim panas, tapi kami harus memikirkan masa depan juga. Jika kami tidak mengumpulkan makanan selama musim panas, kami mungkin ada di posisimu sekarang. Belalang tinggal di sarang semut selama beberapa waktu. Dia kini jauh lebih baik dan lebih sehat. Saat tiba waktunya pergi, semut memberi makanan kepada belalang. Terima kasih atas segalanya. Kalian menyelamatkanku dan aku tak akan melupakannya. Dan aku tak akan bermalas-malasan lagi sekarang. Bisa aku minta tolong? Tentu, katakan saja apa yang kau inginkan. Saat musim panas, mungkin kau bisa belajar bermain biola dengan benar dan membuat hewan lain bahagia. Play-Doh Beauty Chef's Restaurant. Cetak dan kreasi Play-Doh. Kata nama Jadi apa yang kita sudah dengar sebentar nanti kita buat dalam kelompok dan mengerjakan LKPD yang sudah disiapkan. Ya. Jadi sebentar harus semua aktif. Setiap kelompok harus aktif. Ya. Sama-sama aktif. Jadi sudah mendengarkan, sudah memahami. Ya, dan contoh yaitu ada contoh semut dan belalang. Beres? Ya. Nah, sekarang kita bentuk dalam kelompok dan ibu akan membagikan LKPD. Baik, sebelum mengerjakan tugas, ibu mau tanya dulu, ada yang masih atau belum memahami dengan materi atau contoh yang ditayangkan. Mungkin ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Radit, silakan. Bagaimana cara menentukan latar? Ya, silakan dulu Radit. Terima kasih atas pertanyaannya, Radit. Bagaimana cara menentukan latar? Ya. Dan di sini contoh fabel tadi semut dan belalang. Jadi pertanyaannya bagaimana cara menentukan latar? Dari latar itu di sini tadi sudah dijelaskan bahwa ada 3 latar. Yang pertama ada latar tempat. Yang kedua ada latar waktu. Ketiga ada latar suasana. Setelah Radit sudah mendengar video yang diputar, berarti Radit sudah memahami isi dari video itu. Latar apa yang ada pada teks yang contohnya adalah semut dan belalang. Gimana Radit? Apakah sudah mengerti? Terima kasih buat Radit. Kita tepuk tangan buat Radit dulu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya tentang teks contoh tadi video dan semut dan belalang. Ada yang mau bertanya? Oh iya.
sudah kita dengar atau sudah ditayangkan tadi, berarti itu yang sebentar kita mau kerjakan cara-cara bagaimana menentukan unsur intrinsik. Ya. Ada lagi. Ya, tepuk tangan buat Vera dulu. Yang berikut ada yang mau bertanya. Oh ya, Mona Saberi silakan. Bagaimana cara menentukan alur? Ya, bagaimana cara menentukan alur? Ya, dari situ tadi sudah dijelaskan ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kalau Anda sudah mendengar video yang sudah diceritakan, berarti pilih salah satu alur apa saja yang ada dalam contoh video yaitu semut dan belerang. Alur apa saja yang ada di cerita tersebut. Oke? Dan di situ ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Ya. Baik, kita tepuk tangan buat Mona Saferi. Semangat ya? Ya, Bu. Semangat. Ya. Sekarang kita mulai dengan kerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Waktunya 15 menit. Baik, mungkin sudah lelah atau sudah capek sebelum kita mengerjakan, mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan, kita harus memberikan semangat mungkin dengan mendengarkan video atau lagu-lagu, ya, satu saja, ya, ya, boleh. Mau? Berdiri. Vera, ya. Nanti sama-sama ya. Ya, Bu. Ya.
Kita kerja dengan senang hati, jangan rasa capek. Ya, silakan kerja. Ya, setiap kelompok harus semangat. Terus harus bekerja sama. Harus semua aktif. Ya. Ya, silakan Radit. Harus semangat, harus mungkin ada yang bingung dengan PPT yang sudah dibagikan. Bisa bertanya, ada yang bingung dengan PPT yang dibagikan. Diskusi dan kita masing-masing tentang kerja ini. Kelompok dan semangat alam sang tadi harus semangat, goyang menyanyi, jadi harus semangat. Dari
2 menit deh dari sekarang nih. Iya. Setelah itu baru mempresentasikan. Silang guru yang lain kok. Jadi guru yang aku.
Yang sudah, tinggal saya kelompok yang belum. Ya, tetap semangat. Ya, Bu. Tetap semangat, ya. Iya, betul. Ya, Bu. Tinggal 5 menit, deh. Ya, 5 menit.
Ya, tinggal 3 menit ya. Waktu tinggal 3 menit. Kita untuk mempresentasikan hasil. Jadi setiap kelompok setelah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, nanti kelompok lainnya memberi pendapat atau tanggapan. Semangat deh? Ya. Ya sudah siang, tapi kita tetap semangat. Ya. Jadi waktu selanjutnya Ibu berikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ya. Silakan kelompok 1. Siapa yang mau mempresentasikan? Ya, Helen. Baik, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Kami dari kelompok 4 kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Ciri umum apa saja ditemukan pada teks fabel. Tokoh utama binatang yaitu semut dan belalang. 2. Watak tokoh seperti manusia yaitu terlihat pada karakter tokoh semut dan belalang. 3. Konflik dalam cerita diambil dari kehidupan manusia. 4. Ada latar tempat, waktu, dan suasana. 5. Memiliki amanat atau pesan moral kadang-kadang dituliskan dalam cerita. 2. Unsur intrinsik pada teks fabel. Nomor 1. Tema pekerja rajin dan pemalas. Jangan bermalas-malasan dan selalu bersiap-siap menghadapi hal yang akan terjadi. 2. Tokoh dan watak. Semut, rajin, baik hati, dan pekerja keras. Ia tak kenal lelah mengumpulkan makanan sebagai persediaan untuk musim dingin. 2. Belalang, pemalas dan hanya ingin bersenang-senang saja. Ia juga bisa dibilang keras kepala. 3. Alur. Jenis alur maju, tahapan alur, orientasi, cerita dimulai dari belalang yang kerjanya hanya bersenang-senang saja saat musim panas. Musim panas berlalu menjadi musim gugur, ia pun masih tetap bermalas-malasan. 2. Komplikasi. Hingga pada waktunya musim dingin tiba, ia pun menjadi kebingungan karena tak punya bahan persediaan. 3. Resolusi. Ia pun akhirnya minta bantuan sedikit makanan pada semut yang rajin. 4. Latar. 1. Tempat di sebuah hutan dan rumah milik semut. 2. Waktu di musim panas semi, salju, dan gugur. 3. Suasana menyenangkan, bingung, gelisah, sedih, gembira, dan dingin. Amanat atau pesan, jangan menjadi pemalas seperti si belalang. Jangan membiasakan diri untuk malas atau nantinya kamu akan menyesal sendiri. Persiapan segala sesuatunya jika itu bisa dipersiapkan. Sama seperti semut yang mempersiapkan untuk musim dingin, kamu juga bisa melakukan persiapan untuk masa depanmu nanti
karena besok tergantung sekarang. Menolong orang yang membutuhkan bantuan, walaupun semut pada awalnya merasa jengkel kepada belalang. Akhirnya, ia pun tetap menolong karena merasa kasihan. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Ya, dari kita tepuk tangan buat kelompok kami. Jadi sudah mendengarkan apa yang dipresentasikan oleh teman-teman yaitu Ellen yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang Ibu diberi kesempatan untuk kelompok 2, 3, dan 4 memberikan tanggapan atau pendapat terhadap kelompok 1. Ya, ada yang memberikan tanggapan, yang mau memberikan tanggapan tentu dan tepuk tangan ya. Ya. Siapa? Angkat tangan. Ya, silakan. Suara besar supaya dan juga dengar. Informasi bacanya kurang bagus. Ya, informasi bacanya kurang bagus. Tepuk tangan buat siapa? Ya, ada kelompok lain lagi. Ya. Ya. Ada yang intonasinya belum bagus. Kelompok 4 cara bacanya sudah bagus. Ya, tepuk tangan buat Simer. Ada kelompok lainnya, kira? Ya, bacanya terlalu cepat. Tepuk tangan buat cepat. Baik, Ellen, itulah tanggapan dari teman-teman kelompok 2, 3, dan 4. Ya, mari kita beri tepuk tangan buat kelompok 1. Yang berikut kelompok 2. Waktu dan kesempatan diberikan. Selamat siang, Ibu Guru dan teman-teman. Siap. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ciri umum teks fabel. 1. Tokoh utama binatang yaitu semut dan belalang. 2. Watak tokoh seperti manusia yaitu terlihat pada karakter tokoh semut dan belalang. 3. Konflik dalam cerita diambil dari kehidupan manusia. 4. Ada latar tempat, waktu, dan suasana. 5. Memiliki amanat atau pesan moral, kadang-kadang dituliskan dalam cerita. 2. Unsur implisit pada teks fabel tentang semut dan belalang. 1. Tema. Bekerja rajin dan pemalas, jangan bermalas-malasan, dan selalu bersiap-siap menghadapi hal yang akan terjadi. 2. Tokoh dan watak. 1. Semut. Rajin, baik hati, dan bekerja keras. Ia tak kenal lelah mengumpulkan makanan sebagai persediaan untuk musim dingin. 2. Belalang. Pemalas dan hanya ingin senang-senang saja, dan ia juga dibilang keras kepala. 3. Alur. Jenis alur maju. Tahapan alur. 1. Orientasi. Ceritanya dimulai dari belalang yang kerjanya hanya bersenang-senang saja saat musim panas. Musim panas berlalu, menjadi musim gugur, ia pun masih tetap bermalas-malasan. 2. Kombinasi. Hingga pada waktunya musim dingin,
tiba, ia pun menjadi kebingungan karena tak punya bahan persediaan. 3. Resolusi. Ia pun akhirnya minta bantuan sedikit makanan pada semut yang rajin. 4. Latar. 1. Tempat. Di sebuah hutan dan rumah milik semut. 2. Waktu. Di musim panas, semi, salju dan gugur. 3. Suasana. Menyenangkan, bingung, gelisah, sedih, gembira, dan dingin. 5. Amanat atau pesan. Jangan menjadi pemalas seperti si belalang. Jangan membiasakan diri untuk malas, atau nantinya kamu akan menyesal sendiri. Persiapkan segala sesuatunya jika itu bisa dipersiapkan. Sama seperti semut yang mempersiapkan untuk musim dingin, kamu juga bisa melakukan persiapan untuk masa depanmu nanti, karena besok tergantung sekarang. 3. Menolong orang yang membutuhkan bantuan. Walaupun semut pada awalnya merasa jengkel kepada belalang, akhirnya ia pun tetap menolongnya karena merasa kasihan. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Ya, baik. Kita tepuk tangan buat kelompok. Jadi, itulah hasil kerja diskusi dari kelompok 2. Ada pendapat atau tanggapan dari kelompok 1, 3, dan 4. Silakan. Oh ya, Bunda, silakan. Ya, baik, kita tepuk tangan buat Bunda. Jawabannya sudah bagus. Ada yang lain? Ya, Basyo. Ya, sama ya. Jawabannya sudah bagus. Ada yang lain lagi? Pas? Pas. Ya, baik, tepuk tangan buat Nona. Ya. Sekarang Ibu berikan waktu dan kesempatan untuk kelompok 3. Silakan, Grace. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Siap. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ciri umum yang ditemukan pada teks tabel semut dan belalang. 1. Tokoh utama binatang yaitu semut dan belalang. 2. Watak tokoh seperti manusia yaitu terlihat pada karakter tokoh semut dan belalang. 3. Konflik dalam cerita diambil dari kehidupan manusia. 4. Ada latar tempat, waktu, dan suasana. 5. Memiliki amanat atau pesan moral kadang-kadang dituliskan dalam cerita. 2. Unsur intrinsik pada teks tabel semut dan belalang. 1. Tema. Bekerja, rajin dan pemalas, jangan bermalas-malasan dan selalu bersiap-siap menghadapi hal yang akan terjadi. 2. Tokoh dan batak. 1. Semut, rajin, baik hati dan bekerja keras. Ia tak punya lelah mengumpulkan makanan sebagai kesediaan untuk musim ini. 2. Belalang, pemalas dan hanya ingin senang-senang saja. Ia juga bisa dibilang keras kepala. 3. Alur, jenis alur maju. Tahapan alur. 1. Orientasi. Ceritanya mulai dari belalang yang kerjanya hanya bersenang-senang saja saat musim panas. Musim panas berlalu menjadi musim gugur pun masih tetap bermalas-malasan. 2. Komplikasi. Hingga pada waktunya musim dingin tiba, dia pun menjadi kebingungan karena tak punya bahan persediaan. 3. Resolusi. Dia pun akhirnya minta bantuan sedikit makanan pada semut yang bagus. 4. Latar. 1. Tempat di sebuah hutan dan rumah milik semut. 2. Waktu di musim panas, semi, salju, dan gugur. 3. Suasana menyenangkan, bingung, gelisah, sedih, gembira, dan dingin. 5. Amanat atau pesan. 1.
Jangan membiasakan diri untuk malas atau nantinya kamu akan menyesal sendiri. 2. Persiapkan segala sesuatunya jika itu bisa dipersiapkan. Sama seperti semut yang mempersiapkan untuk musim dingin, kamu juga melakukan persiapan untuk masa depan nanti karena besok tergantung sekarang. 3. Menolong orang yang membutuhkan bantuan. Walaupun semut pada awalnya merasa jengkel kepala kepada belalang, akhirnya ia tetap menolongnya karena merasa kasihan. Sekian dan terima kasih. Hasil diskusi kita kami. Ya, baik, kita tepuk tangan buat kelompok 3. Ada tanggapan atau pendapat dari kelompok lain? Ya, Andi silakan. Ya, katanya sudah bagus. Ada lagi, Bray? Tunggu kesempatan Bray dulu. Ya, cara bacanya terlalu cepat dan masih tersendat-sendat. Ada yang lain? Boleh lanjut? Cara boleh bagus. Ya. Cara bacanya sudah bagus. Baik, ya, kita tepuk tangan buat ketiga teman yang memberikan tanggapan. Silakan duduk, guys. Ya. Waktu selanjutnya diberi kesempatan untuk kelompok terakhir, yaitu kelompok 4. Ya, silakan. Nah, selamat siang ibu dan teman-teman. Siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ciri umum teks fabel yang ditemukan dalam cerita Semut dan Belalang. Tokoh utama binatang, yaitu semut dan belalang. 2. Watak tokoh seperti manusia, yaitu terlihat pada karakter tokoh semut dan belalang. Amanat. 1. Jangan menjadi pemalas seperti si belalang. Jangan membiasakan diri untuk malas atau nantinya kamu akan menyesal sendiri. 2. Persiapkan segala sesuatu jika itu bisa dipersiapkan. Sama seperti semut yang mempersiapkan untuk musim dingin, kamu juga bisa melakukan persiapan itu untuk masa depan nanti karena besok tergantung sekarang. 3. Menolong orang yang membutuhkan bantuan. Walaupun semut pada awalnya merasa jengkel kepada belalang, akhirnya ia pun tetap menolongnya karena merasa kasihan. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Ya, baik. Tepuk tangan buat kelompok 4. Ada tanggapan? 1 orang yang tanggapan? Ada? Ya, orang? Ya, cara bacanya sudah bagus. Ya. Tepuk tangan buat silakan dulu. Ya. Baik, materi kita hari ini sampai di sini. Ya, sekarang Ibu buat kesimpulan. Yaitu tentang cerita fabel, yaitu semut dan kita sudah kerjakan tadi. Pesannya adalah kita harus rajin, jangan bermalas-malasan seperti harus rajin seperti semut. Ya, itu pesan dari contoh teks yang kita sudah dengarkan tadi. Terus untuk materi
materi selanjutnya. Masih dengan Pak. Ya, silakan. Amin. Amin. Nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Saya kembali ke sini. Ya, jangan ibu sini. Mungkin masih ada refleksi ke apa? Selamat siang. Saya ibu dosen. Ibu, karena tadi pengaruh dengan present. Suasana jaringan listrik. Tadi pengaruh terlalu cepat, makanya di absen